Sepuluh jari ucapkan doa setulus hati bersama bebenah diri di bulan Ramadan yang suci. Teman setia, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah terjadi peningkatan permintaan terhadap produk pangan asal hewan seperti daging sapi dan ayam. Dan meningkatnya permintaan ini mendorong maraknya praktek penyimpangan terhadap ketersediaan daging sapi dan ayam seperti praktek penggelonggongan sapi ya, penyuntikan air dan formalin pada ayam tiren atau mati kemarin, dan pencampuran daging sapi dengan daging celeng dan hati sapi yang mengandung cacing hati gitu ya. Dan sebagai konsumen yang bijak, maka pada saat membeli daging sapi ataupun ayam itu harus memperhatikan dengan teliti dan mengenali ciri-cirinya sehingga tidak terjebak dalam permainan pedagang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara bijak kita memilih bahan pangan asal hewan ini? Mari kita ikuti dialog interaktif bersama Dispangtan Kota Salatiga. Dan sudah hadir narasumber cantik kita pagi ini, ada Dr. Hewan Christina Susilaningsih, Medik Veteriner Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya, Dok? Puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat, semangat baik-baik. ya. Agak sedikit flu, Mbak. Oke, ini memang cuacanya seperti ini ya. Betul. Tapi tetap semangat gitu ya semangat untuk itu melayani harus, ya. karena ini menjelang Hari Raya Idul Fitri pastinya aktivitas dokter lebih banyak lagi ya. Ya. Untuk cek sana cek sini ya. Baiklah, dan nanti ini tema kita sangat menggelitik ini ya, karena saat ini memang kita menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Pastinya kita semua membutuhkan bahan pangan, termasuk di dalamnya adalah bahan pangan hewan. Nah, ini pastinya banyak juga masyarakat yang ya karena ketidaktahuan saja. Yang penting dapat, gitu kan? Yang penting dapat ayam, karena kadang-kadang ayamnya yang jualan, yang biasanya nggak jualan juga jualan gitu ya. Jadi supaya dari konsumen tidak salah pilih ya dalam membeli bahan makanan, terutama bahan pangan hewani ini, pasti kita perlu banget untuk tahu tipsnya, tahu juga ciri-cirinya. Karena ya pinter juga ya pedagangnya, kayaknya sih kayak ayam yang sehat gitu ya. Ya. Ya begitu. Banyak cara sekarang, Mbak, untuk mencari sesuatu yang lebih dengan cara yang lebih. Iya. Yang lebih tidak baik maksudnya. Ya kan membuat lebaran begitu ya. Betul, jadi kebutuhan meningkat. Jadi para pedagang juga kepengen mendapatkan untung yang banyak juga. Betul, ya. Tapi dalam hal ini kita sebagai konsumen jangan mau juga ya untuk dikelabui. Apa sih namanya ya? Baiklah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih ya caranya supaya kita bisa memilih bahan pangan asal hewan yang sehat. Kalau sehat, pastinya keluarga kita juga akan sehat, karena itu nanti pastinya ada dampaknya juga ya. Betul. Bagi kesehatan kita. Ya. Nah, sekali lagi juga buat teman setia nanti yang mau bertanya seputar topik obrolan kita pagi ini, silakan ya, terutama untuk ibu-ibu yang mau belanja, mesti tahu dulu ya. Ibu-ibu bisa nanti bergabung bersama kita berdua, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Lewat telepon boleh ya di 02983223310 atau WA SMS-nya di 081904880999, dan ini kita live fanpage dan YouTube-nya Radio Suara Salatiga. Monggo Bu Christina kalau mau menyapa pendengar yang ada di rumah, mungkin sudah kangen nih pendengarnya. Artisnya kok udah lama banget ya gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih, sangat berbahagia saat ini bisa kembali berbagi pengetahuan lah ya untuk kita semua, apalagi ini menjelang Lebaran. Jadi nggak cuma ibu-ibu sebenarnya, karena bapak-bapak juga
belanja ya. Belanja ya. Itu bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan yang tidak baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar yang pastinya. Begitu. Karena kita juga berbagi ya, berbagi masakan gitu ya. Buat Apalagi saudara dan Lebaran tuh kan khasnya kita kan ada opor, ada rendang gitu kan, yang makanan-makanan yang berlemak dan berkolesterol. Nah, bagaimana dan berbahan dasar dari hewan ya. Nah, bagaimana kita nanti memilih itu nanti akan sedikit saya bagi apa yang saya ketahui. Oke, baik. Kita langsung saja ya ke tema diskusi kita. Kalau kita ngomongin masalah ada satu singkatan yang katanya ada BPAH. Nah, itu apa? Gerangan. Ya, banyak masyarakat yang kemarin juga saya ditanya, bahan pangan asal hewan itu apa sih gitu kan? Itu tuh untuk manusia apa bukan gitu. Ya, pertanyaan yang saya pikir memang itu wajar karena kan banyak yang tidak tahu memang. Jadi bahan pangan asal hewan, jadi BPAH itu kan bahan pangan asal hewan. Itu adalah semua bahan pangan sebenarnya, semua bahan makanan yang itu tuh dihasilkan oleh hewan dan layak untuk dikonsumsi. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah layak untuk dikonsumsi manusia tentunya ya. Itu. Kemudian bahan pangan asal hewan sendiri itu ada beberapa macam, Mbak. Contohnya tadi daging itu kan dari daging sapi ada, daging kambing juga, daging ayam. Tapi ada juga telur, kemudian ada juga susu. Jadi tidak hanya daging-daging saja, tapi telur, susu juga akan itu termasuk di bahan pangan asal hewan. Karena diproduksi oleh hewan. Dan itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Iya, baiklah. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang masuk dalam BPAH atau bahan pangan asal hewan itu tidak hanya dagingnya, tapi mungkin juga bisa susu, kemudian telur ya, karena dari ayam begitu ya. Baik, dan ini semua adalah sangat dibutuhkan pada saat hari raya, terutama Idul Fitri. Pasti membutuhkan ya yang namanya telur itu pasti. Sebelum Lebaran saja pada butuh telur, buat roti-roti kering gitu ya, pastinya itu juga kan roti kering juga ini pada bikin ya. Baik, nah ini mengapa nih kita harus memilih bahan asal hewan yang baik gitu ya? Ya, kembali lagi tadi di awal saya udah matur bahwa semua apa yang kita konsumsi itu kan harus bergizi baik. Kemudian itu berhubungan dengan kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Jadi mengapa kita harus memilih bahan pangan asal hewan yang baik? Ada beberapa alasan. Salah satunya bahwa bahan pangan asal hewan itu kan pasti akan mengandung protein. Nah, protein hewani itu sangat-sangat dibutuhkan untuk beberapa ya enggak cuma beberapa, tapi itu adalah salah satu fungsi esensial. Jadi ada asam amino esensial yang itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya itu. Kemudian protein hewani itu juga dia mengandung yang namanya B12, Mbak Gita. Jadi B12 itu apa sih fungsinya untuk tubuh? Nah, B12 itu fungsinya adalah sebagai pemicu, atau dia itu bisa membuat atau membantu pembentukan sel darah merah. Nah, nanti hubungannya sama anemia, kemudian ada penyakit kekurangan darah yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa memperlancar metabolisme kalau kita berbicara tentang tadi vitamin B12 ya. Selain itu juga ada kandungan vitamin D, vitamin DHA juga ada di situ. Banyak sekali sebenarnya. Selain itu juga ada zat besi, ada zinc juga yang itu sangat-sangat membantu, dibutuhkan sih. Karena walaupun dengan jumlah yang kecil, tapi itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Selain zat-zat atau zat gizi yang lain yang memang tidak ada di dalam tidak ada di dalam daging atau tidak ada di dalam
pangan asal hewan, tapi bisa dibantu dengan dari yang sayuran seperti itu. Ya. Oke, baik. Ya pastinya yang namanya vitamin-vitamin tadi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan akan lebih baik kalau kita dapatkan langsung dari makanan, begitu ya. Betul. Ya, karena sekarang kan banyak juga suplemen-suplemen yang mengandung vitamin Banyak macam. sekali. Tapi kita jangan hanya jaga artinya mengandalkan vitamin-vitamin yang seperti itu, tapi akan lebih bagus lagi kalau vitamin itu memang asli dari makanan, baik itu dari hewani ataupun juga dari nabati begitu ya, Bu Dokter. Nah, ini bagaimana nih cara kita memilih pangan asal hewan yang baik sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah, ibu-ibu kan juga jadi takut juga nih ya. Wah, kayaknya nih ayamnya sehat-sehat aja, tapi kok setelah sampai di rumah mungkin kok agak berbeda, baunya agak berbeda. Nah, ini perlu dicermati gitu ya. Monggo. Jadi kalau di kami itu atau kebijakan pemerintah sebenarnya sudah lama, itu kita ada istilah yang namanya asuh untuk daging itu. Asuh dan berkualitas. Asuh ya. Asuh itu singkatan itu pasti ya. Betul, singkatan. Jadi asuh itu aman, hanya aman, S-nya sehat, U-nya utuh, kemudian hanya halal dan tadi berkualitas. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Atau apa namanya yang dimaksud dengan aman dulu deh? Ya, aman dulu itu apa? Nah, aman itu yang dimaksud di sini adalah daging atau bahan pangan asal hewan yang tidak mengandung bahaya biologi. Misalnya menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan yang lain bagi kita. Kemudian sehat, tentunya kalau sehat itu kita bicara lagi tentang gizi, bagaimana kandungan kandungan gizi yang ada di pangan asal hewan tersebut. Kemudian ada utuh. Nah, ini kalau untuk daging itu utuh itu artinya apa? Artinya adalah daging yang kita konsumsi itu tidak tercampur dengan bagian dari daging yang lain. Tadi misalnya daging sapi, oh iya sekarang ada dicampur sama daging celeng. Nah, itu sudah tidak utuh lagi. Atau daging sapi dicampur dengan daging-daging yang lain lah, yang itu sudah kita sudah bilang itu adalah penyimpangan gitu. Kemudian halal. Artinya bahwa hewan yang disembelih itu ditangani sesuai dengan syariat agama Islam seperti itu. Nah, kemudian berkualitas. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan berkualitas? Itulah daging yang ditangani dengan proses pasca panen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa daging atau pangan asal hewan yang lain itu, terutama daging ya kalau asuh itu kita benar-benar harus perhatikan. Gitu. Jadi jangan tergiur dengan harga yang ya itu tadi KCE cuma 1.000-2.000 lah gitu loh. Tapi kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, misalnya terus jadi sakit atau begitu dimasak yang tadi 1 kilo itu jadi mimpes lah, orang Jawa bilang apa sih mimpes? menyusut itu jadi lebih sedikit gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan itu kita malah rugi sendiri. Pengennya betul. tadi irit dan hemat, padahal malah menyusut jadi banyak, malah kita rugi banyak. Oke, nah pastinya kita pengen tahu juga nih bagaimana kita bisa mendapatkan daging yang aman ya. Asuh tadi ya, aman dan susunya juga baik gitu ya. Betul. Nah, pastinya kita semuanya nggak pengen salah pilih begitu. Nah, bagaimana tipsnya? Nanti kita akan kupas lebih jauh lagi. Kita akan dengarkan beberapa pesan dulu ya, Bu Dokter. Nanti kita akan kembali setelah beberapa pesan. Dan sekali lagi buat teman setia yang mau bertanya seputar tema obrolan kita hari ini, silakan bisa bergabung lewat WA, SMS juga, telepon juga boleh ya. Kita akan kembali setelah beberapa pesan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga.
Baik teman setia, kita lanjut kembali dialog kita kesempatan hari ini dengan satu tema ya, bagaimana cara bijak memilih bahan pangan asal hewan bersama Dispangtan Kota Salatiga dan bersama narasumber kita Dr. Hewan Christina Susilaningsih, Medik Veteriner Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Dan kalau tadi kita sudah membahas bagaimana cara kita memilih pangan asal hewan yang baik sehingga tidak menimbulkan penyakit, itu yang utama gitu ya. Nah terus bagaimana nih kita bisa mendapatkan daging yang asuh dan susu yang baik gitu dok? Jadi gini, daging yang asuh itu berawal dari hewan yang akan dipotong itu sehat dulu. Itu kan awalnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan daging yang sehat? Itu tentu saja sebelum dipotong itu akan ada yang namanya pemeriksaan antemortem. Nah, pemeriksaan antemortem itu adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum hewan dipotong yang itu bertujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa hewan yang akan dipotong itu sehat dan tidak terjangkit atau gimana gitu ya? Tidak terjangkit satu penyakit yang jika itu disembelih ternyata malah menular seperti itu. Nah, itu adalah salah satu barrier yang pertama kita lakukan gitu loh dengan kita memeriksa antemortem, kita sudah mempunyai modal untuk mendapatkan daging yang asuh. Walaupun nanti ada pemeriksaan yang lain. Nah, setelah si hewan ini diperiksa antemortem dan dia oke, dia sehat, bisa disembelih. Nah, kita juga harus memperhatikan di mana kita menyembelihnya. Nah, penyembelihan yang benar adalah di RPH atau rumah potong hewan. Di Salatiga ini hanya ada satu rumah potong hewan miliknya pemerintah kota yang dalam hal ini masuk di Dinas Pangan dan Pertanian, itu ada di Jalan Membonjol. Nah, RPH Kota Salatiga kan sudah ada NKV-nya atau nomor kontrol veteriner, dulu saya udah pernah sih. Kemudian juga sudah mengantongi halal. Jadi semua hewan yang dipotong di situ, ada kambing, ada domba, ada sapi itu karena memang di situ ada sertifikat halal, tentu saja kan kita punya juleha atau juru sembelih halal. Nah, itu sudah akan dapat tadi halalnya ya di situ. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan postmortem nanti setelah si hewan ini sudah selesai disembelih. Nah, ada pemeriksaan postmortem ini yang akan memeriksa lagi si daging yang sudah disembelih, yang hasil dari sembelihan tadi itu layak enggak untuk diedarkan atau dipasarkan untuk dijual konsumsi ke masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga bahwa yang tadi kalau kita mau mendapatkan daging yang asuh, tentu saja carilah memang yang daging itu dipotong di RPH yang di situ sudah ada nomor kontrol veterinernya, sudah ada julehanya yang tentu saja itu ada hubungannya dengan halal gitu. Kalau di pasar-pasar pasar tradisional di Salatiga sudah daging yang dari Salatiga itu semuanya masuk ke ke RPH. RPH dulu. Hanya ada beberapa memang yang dari RPH kota lain, dari luar kota. Nah, itu pun kita akan ada yang namanya pengawasan Kesmafet atau pengawasan yang itu kita lakukan monitoring secara rutin agar daging yang masuk di Kota Salatiga itu bebas dari penyimpangan itu. Jadi kalau di pasar ini sudah ada sih, kita dari RPH dulu ada yang namanya daging asuh dipotong di RPH Kota Salatiga, itu sudah ada di situ. Ada keterangannya, jadi yang beli juga mantap ya. Nah, selain itu misalnya pun tidak dari Kota Salatiga pun, asal si RPH ini sudah ada tadi sudah ada NKV, udah ada juru sembelih halalnya, dan itu memang di RPH yang benar-benar baik ya, itu bisa sih kita katakan bahwa itu asuh gitu loh. Dengan tadi itu dengan beberapa catatan tadi yang tidak ada tambahan, tidak tercampur dengan daging yang lain gitu. Itu yang kalau itu kita bicara tentang daging. Kemudian susu itu kalau di Kota Salatiga itu ada beberapa. Kandang koloni bahkan itu dari budidaya sapi perah dari binaan dari pemerintah, binaan dari dinas itu ada yang mereka memang diperes di situ, kemudian
dijual di situ sekalian. Jadi masih segar. Jadi kita bisa lihat, oh iya ini cara pemerahannya bagaimana. Tidak asal kita beli yang dari loper yang itu Ada tambahan, ada tambahan kita tahu. ya gitu. Kemudian ada juga di KUD itu juga ada. Tapi memang tidak semua loper itu terus tidak bagus loh ya, karena memang nanti akan ada beberapa ciri-ciri yang bagaimana atau apakah ini susu baik atau tidak untuk dikonsumsi, karena banyak sekali juga sekarang peternak Salatiga sendiri menjual langsung ke masyarakat. Jadi mereka pakai milk can gitu kan, kemudian dikelilingkan atau diedarkan ke masyarakat secara langsung. Jadi itu juga malah banyak. lebih aman ya, kelihatan langsung dia betul. dari itu ya peternaknya begitu ya. Iya. Baik, nah ini yang agak susah ini misalnya begini, kalau tadi dikatakan bahwa kalau daging lewat RPH itu sudah aman begitu ya. Nah itu tapi pada saat di pasar gitu, apalagi nanti kalau pas apa ya sebutannya perpekan gitu ya. Iya, Perpekan itu biasanya kan banyak pedagang-pedagang tiban. Artinya yang dia tidak biasa jualan daging, dia jualan daging di tempat-tempat yang pinggir-pinggir jalan. Nah, yang seperti itu kira-kira bagaimana nih untuk apakah dia aman enggak gitu loh. Ya ada beberapa sebagai masyarakat awam ya, ada beberapa ciri yang memang kita bisa sih untuk ketahui untuk meminimalisir tadi penyimpangan-penyimpangan itu. Salah satunya misalnya di daging ayam, karena sekarang yang banyak kan ayam tuh di pinggir-pinggir jalan. Di tempat saya itu sudah banyak juga. Mulai banyak. Jadi kalau untuk daging ayam itu pilihlah daging ayam yang memang dia warnanya putih kekuningan tapi cerah. Begitu kita pegang itu nggak lengketnya itu lengket keset, tapi nggak keset yang terus dia keset banget terus dibau nggak enak, itu juga jangan yang seperti itu. Memang baunya tetap harus ada baunya, bau khas daging ayam lah seperti itu. Kemudian kenyal, jadi nggak lembek. Begitu kita pegang gini balik lagi, jadi tidak yang begitu tekan terus dia nggak balik lagi. Nah itu kita juga kalau bisa ya tetap harus bisa sih ya, karena itu tidak kita anggap tidak baik ya. Mungkin kita bisa memilih daging yang lain seperti itu. Itu untuk yang daging ayam. Nah kalau untuk daging sapi, nah ini yang untuk daging sapi itu awal kita ke pasar itu kita lihat dulu si daging ini digantung apa enggak. Kalau kita lihat si daging ini digantung, nah setelah itu kita lihat dari warnanya itu seperti apa. Nah warna daging sapi itu kan cerah, dia tidak pucat, tapi tidak merah banget loh ya, karena merah banget itu juga terindikasi bahwa mungkin ada darah atau sisa-sisa darah yang ada di situ. Kemudian baunya sama sih khas daging ya. Kemudian tadi tidak ada cairan yang keluar dari daging itu, makanya kan saya sarankan untuk yang pertama kita lihat atau yang pertama kita pilih adalah daging yang digantung, karena dengan daging yang digantung kita udah melihat oh iya ini ada tetesan air atau tidak. Kalau itu ada tetesan air, kita harus mencurigai bahwa oh mungkin ini digelonggong dan sebagainya. Tadi seperti yang Mbak Gita ngendiko di awal tadi bahwa ada beberapa penyimpangan, salah satunya adalah penggelonggongan gitu. Kemudian ada sedikit lemaknya. Itu normal sih kalau untuk sapi ada sedikit lemaknya, warnanya kuning. Nah itu kemudian konsistensinya juga kenyal, tidak yang lengket atau tidak berbau menyengat juga. Baunya khas daging seperti itu. Sama juga dengan daging kambing. Daging kambing itu juga cuma kalau kita bicara warnanya lebih sedikit pucat daripada daging sapi. Jadi merahnya merah lebih putih sedikit lah gitu loh. Kemudian sama sih konsistensinya juga sama, lemaknya warnanya agak putih, seratnya lebih halus. Itu kalau untuk daging. Kemudian ya yang jadi itu ya kadang-kadang kita pas belanja ya pernah yang saya alami itu kalau belanja itu kan yang tadi daging sapi harus digantung. Padahal itu tidak semua pedagang itu menggantung daging. Kadang-kadang ada yang bagi penjual yang menggantung daging berarti dia jualannya agak banyak. Biasanya begitu dagingnya. Tapi kalau yang sedikit gitu ya pakai meja gitu tuh
jarang yang digantung. Nah ini gimana nih ya? Nah, kalau yang itu mungkin kita juga apa namanya perlu lebih jeli karena gini, kalau yang tidak digantung itu kita bisa lihat kok Mbak, dengan kita agak sedikit membuka dagingnya yang di bawah itu basah enggak, gitu. Yang selama ini saya lakukan di monitoring di pasar itu yang tidak digantung pun memang ada yang bagus gitu loh. Hanya kita lebih jelinya tadi kita buka dulu, nanti di bawahnya itu dia apa namanya basah banget atau tidak, dia sediakan anduk enggak di situ atau kain-kain yang untuk ngelap. Nah seperti itu. Tapi kalau saya sarankan tetaplah sekarang karena kalau Salatiga itu apa namanya, karena semuanya di RPH Salatiga ya, jadi untuk Gelonggongan sih kalau Tidak yang asal dari RPH Kota Salatiga bisa dipastikan itu tidak ada gelonggongan. Iya, Begitu gitu. ya. Iya. Ya pastinya juga kalau beli daging ya tetap kita harus tangannya kotor nggak apa-apa ya dok ya. Harus membalik lagi mana? Habis itu terus kita kalau nggak Tapi nanti itu kelihatan memang nanti. Tadi aja lah dari konsistensinya aja. Nanti begitu kita pegang sedikit aja, kalau kita tidak buka, kita tidak ini pun nanti dia tidak kenyal, nggak akan kembali dengan cepat. Karena memang ada air tadi di dalamnya. dan tetap kelihatan ya istilahnya. Tetap kelihatan. Dari ya sebenarnya aroma itu sebenarnya sudah kalau kita agak mendekat gitu sudah agak berbeda mungkin ya dok. Iya, karena kan kalau dia daging yang gelonggongan itu tentu saja akan lebih cepat berbau, akan lebih banyak bakteri yang masuk ke situ, berbeda dengan yang daging kering. Kalau kita namanya daging basah dan daging kering seperti itu. Karena tadi kita nggak tahu kan gelonggongan itu dia dikasih air itu air bersih apa enggak gitu loh. Walaupun itu air bersih pun kan tetap yang namanya air itu media yang gampang untuk berkembang bakteri seperti itu. Baik. Oke, itu tadi kalau daging ya, cara kita memilih ya. Tadi yang harus digantung, yang teksturnya juga agak ini ya, terus tidak mengandung air dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita sekarang telur. Ya. Bagaimana nih cara kita ya kalau mau beli itu gimana nih? Kadang-kadang ya memang pembeli kadang-kadang begini, kok riwah mentah mbak dulu iseko sih lihat tuh kepiro. Kadang ada yang nggak sabar pembeli penjualnya, tapi ya kita tekon diem aja ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita dapat telur yang bagus. Nah ini bagaimana nih cara kita memilih telur ya? Kita perlu diterawang gitu ya. Ya itu salah satunya. Ya salah satunya. Jadi kalau untuk telur itu yang pasti kan kita ngeliat dulu ini retak apa enggak gitu kan. Kalau memang kita membutuhkan apa namanya sesuatu yang baik ya pilihlah yang itu tidak retak. Jadi dari cangkangnya yang tidak retak, kemudian tidak banyak nempel kotoran di situ, karena kotoran di situ juga kan tentu saja bakteri pasti akan gampang masuk ya. Kemudian bentuknya itu yang oval, jangan yang bulat. Kemudian kalau kita tadi di terawang itu kan jernih dia. Kalau misalnya tidak jernih berarti mungkin itu sudah terlalu lama. Bukan berarti itu apa namanya bukan tidak baik sih. Cuma kalau kita bicara tadi yang lebih berkualitas ya kita cari yang lebih jernih aja. Kemudian kalau diguncang-guncang itu tidak bersuara. Kenapa? Karena kalau telurnya itu yang baik itu antara putih telur dan kuning telur itu tidak akan bersatu, artinya pasti terpisah. Kalau dia udah diguncang itu udah bersuara atau sudah apa sih ya namanya apior, itu udah jadi satu kan. Jadi dari kuning telurnya udah jadi satu sama putih telurnya, tentu saja itu sudah tidak bagus ya. Gitu. Dan pastinya baunya ya. Baunya betul. Kalau di supermarket itu sekarang sudah banyak mbak. Telur-telur yang mereka jual ada kadaluarsanya, tanggal kadaluarsanya. Itu kalau di pasar tradisional agak sulit kita, tapi paling tidak dengan tadi cara-cara yang saya matur di depan itu sudah bisa meminimalisir lah, atau sudah bisa untuk kita mendapatkan telur yang baik lah seperti itu. Kalau walaupun harganya agak berbeda, tapi lebih mantap mungkin begitu ya. Iya betul. Apalagi sekarang tuh ada telur omega dan non omega ya. Betul. Jadi gitu. supaya kita lebih tahu ya. Oke, kalau itu tadi cara kita memilih telur. Kalau susu ini. Nah iya susu ya. Nih salah satu bahan pangan asal hewan yang cepet banget sebenarnya ini itu busuk. Artinya busuk itu rusak gitu loh. Karena dia itu
air ya, banyak airnya. Jadi kena apa sedikit aja kan sudah ada bakteri masuk, terus akhirnya kan rusak. Nah, kita bisa melihat atau kita bisa memilih susu yang baik itu dengan homogen dia susunya. Susu homogen itu seperti apa? Susunya kalau kita lihat atau kita taruh di gelas itu nggak ada terpisah antara atas dan bawah. Jadi masih sama, masih menyatu, masih kental gitu loh. Kemudian baunya khas susu lah seperti itu. Kita tahu seperti apa bau susu. Rasanya kalau mau kita agak sedikit colek kalau kita dewasa itu warnanya gurih-gurih. Malah tidak manis loh ya. Kalau manis itu ya berarti sudah ada tambahan gula. Tapi dia lebih ke gurih. Rasanya gurih, ada manis tapi yang manisnya nggak yang manis banget lah seperti itu. Kemudian warnanya tetap sih warnanya putih ya. Putih. Terus kalau misalnya ada susu yang warnanya kuning itu kenapa itu? Apakah itu bagus gitu? Itu lemak bisa juga karena lemak itu tergantung dari apa makanan yang diberikan kepada sapi itu juga bisa. Tapi dengan tadi konsistensi yang homogenitas tadi apa yang masih bagus, masih dia bercampur, kemudian apa namanya dari baunya juga bau yang tidak menyengat, tidak bau kandang. Kan ada juga yang tuh bau kandang itu juga apa agak sedikit perlu nanti perlu dikhawatirkan juga, berarti kan mungkin tidak bersih seperti itu. Oke, baik. Nah ini sekarang ini kan banyak pemberitaan akhir-akhir ini terjadi kasus penyimpangan peredaran pangan asal hewan di pasar ya. Apa saja penyimpangan itu yang tadi juga sudah sempat kita bahas ya. Dan ciri-cirinya itu mungkin yang paling mudah ya, maksudnya nggak harus dipegang-pegang, tapi yang bisa dilihat. Kalau harus pegang itu kadang-kadang wah ini kita masih belajar di tempat yang lain-lain nih. Tangannya kita mau cuci tangan di mana nggak ada. Iya. Nah ini gimana nih, Dok? Mungkin ada tipsnya supaya ya membau begitu, kalau membau kan begini aja ya. Tapi kalau deket-deket kena loh. Hidungnya kena ya. Jadi memang apa tadi juga kita udah bicarakan di depan bahwa ada beberapa penyimpangan di daging sapi itu misalnya tadi ada gelonggongan. Sebelum sapi disembelih itu kita dikasih bukan kita ya dikasih minum yang banyak, terus akhirnya dagingnya itu mengandung banyak sekali air. Nah kemudian selain itu kalau yang di daging ayam itu disuntik pakai air, jadi ditambahin tuh biar lebih montok lebih gede gitu ya, dadanya gede gitu. Taunya kita iya ini api gede gitu kan. Apa namanya, begitu kita masak langsung deh jadi air semua. Kemudian selain di daging ayam itu selain tadi disuntik atau digelonggong, ada juga yang dia sama formalin, jadi ditambah dengan formalin. Tapi kalau ditambah dengan formalin itu gampang banget kita tidak ada lalat di situ, nggak akan lalat itu deket-deket di situ. Kemudian baunya itu juga sudah udah tercium tanpa ini aja, kita dari jarak yang deket aja sudah tercium. Lalat aja nggak mau, kenapa kita mau? Dan kalau misalnya kita memang sempat untuk kayak gitu, memang rasanya keset banget gitu, warnanya memang lebih putih. Kesetnya tapi keset beda Mbak. Jadi keset yang gimana sih, yang nggak kan beda ya keset daging yang tidak. Jadi kesetnya itu kayak lebih kasar gitu loh. Jadi nggak ada lapisan yang kita kayak lapisan lemaknya tuh nggak ada gitu, karena memang sudah ada itu tadi formalinnya. Jadi dia awet ya. Iya betul. Kemudian selain itu juga di apa namanya, warnanya memang tadi saya mau udah matur kan, warnanya lebih putih itu biasanya. Terus kita ngeliat oh iya ini dagingnya bagus ya, warnanya putih gitu kan, nggak yang kuning, nggak yang merah. Taunya belum banyak yang tahu bahwa daging yang seperti itu malah sebenarnya yang tidak bagus. Kemudian selain itu tadi ayam tiren atau ayam mati kemarin. Nah itu kalau ayam mati kemarin itu biasanya kita kasih atau dikasih dengan pewarna. Jadi warnanya lebih cerah kayak kunyit misalnya. Itu kalau warnanya itu terlalu kuning ya wes kita juga perlu mencurigai itu. Kemudian
Selain itu warnanya juga agak merah, itu juga bisa karena kandungan darah yang ada di daging itu kan tadi tidak keluar semua, jadi masih ada di situ. Tidak usah mati kemarin lah, mati tanpa disembelih aja lah gitu loh. Itu nanti kan darahnya nggak akan keluar sempurna. Jadi daging yang dijual itu warnanya akan lebih merah. Gitu. Itu juga salah satu dari penyimpangan karena menyembelihnya tidak dengan cara yang benar. Kalau misalnya yang tiren tadi ya mati kemarin, itu kenapa dia harus artinya punya kemarin dijual lagi atau bagaimana nih, Dok? Kalau tiren itu ya sebenarnya udah mati. Ayamnya udah mati dulu, mati dulu, baru disembelih. Mungkin Gitu. ayamnya udah cacat dulu mati ya. Kalau enggak ayamnya ya mati sejam yang lalu lah, terus akhirnya disembelih karena yang namanya kita akan menginginkan sesuatu yang keuntungan yang lebih kan, seperti bagaimana caranya, walaupun itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Nah itu jadi ya kita memang bagaimana kita pintar-pintar untuk memilih seperti itu sih Mbak. Oke, dan ada baiknya memang kalau beli mungkin di langganan kita ya. Kalau sudah langganan kita tahu bahwa dia dagingnya bagus, ya kita beli di situ begitu ya. Betul. Kalau tidak yakin loh ya, kalau tidak bisa memilih loh ya. Iya, karena memang banyak sih ya tadi musiman sekarang di mana-mana banyak. Ini disembelih di rumah sendiri misalnya, tapi dengan keadaan yang tadi tuh udah mati baru disembelih. Nah itu memang lagi banyak dan bagaimana kita sekarang memilih sing endi sing apik. Iya, susah ya. Susah. Tapi enggak sih, kalau dibilang susah enggak juga Mbak. Tadi asal kita mengetahui benar-benar daging ini kita yakin bahwa warnanya daging yang memang harus, atau daging yang baik itu yang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini tuh kita tidak akan kalau kita bilang tidak akan terjerumus. Apa sih? Susah banget ya kata-katanya. Terjerumus dari itu tadi yang tidak baik. Daging yang tidak baik maksudnya. Baik. Ini kayaknya ada yang penasaran mau bertanya ya. Kita buka dulu yang mau bertanya. Halo. Baiklah. Selamat siang. Iya, terjerumus dalam daging, Pak. Daging yang tidak baik. Siang. Iya. Segar ya. Iya. Iya. Itu baik. Oke. Ini dari Pak Ari ini. Pak Ari. Iya. J. Ahmad Yani. Oke. Sugeng siang Pak Ari. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat umum ya. Umum. Ya. Umum tapi Dan memang penting. kita alami gitu Iya, ya. betul. Terutama J. bagi yang suka dandake tadi ya. Maksudnya apa ya? Jadi tidak masak sendiri. Iya. Dandake pada yang jualan. Iya, kita masak 5 menit selesai Nah. gitu kan. Yes. Jadi gini.
memang agak susah kalau kita bicara tentang daging yang sudah diolah gitu. Tapi kita juga tidak tidak bisa pungkiri bahwa nanti rasa dari rasa yes. itu akan berbeda, Bapak. Antara daging yang segar yang diolah, mau itu direbus aja lah, atau tidak ditambahin dengan bumbu-bumbu yang banyak, itu akan rasanya akan lebih enak daripada yang tadi daging tiren yang memang sebenarnya sudah tidak layak konsumsi. Biasanya kita akan mengetahui itu dari rasanya, dari bumbunya yang iki kok bumbunya kok rodok-rodok lebih banyak ya. Tapi memang dari rasanya, dari baunya aja. Aroma misalnya kita ya. beli dari aromanya, dari rasanya itu sudah terlihat, sudah akan sudah terketahui bahwa ini daging ini atau masakan ini tidak berasal dari daging yang baik. Yang kita bisa lakukan hanya itu, Pak, kalau untuk itu sudah jadi olahan, karena agak sulit. Misalnya kita akan misalnya pun kita akan membuka di situ, itu kan karena memang sudah digoreng kan akan warnanya akan berbeda dengan yang daging yang segar. Tapi paling enggak gini, dari baunya pada saat kita akan memakan itu kan sudah pasti akan berbeda. Kemudian dari rasanya, kalau itu daging yang tiren darahnya masih agak banyak, itu begitu kita buka warnanya akan lebih merah. Jadi tidak yang putih gitu loh, kan ada tuh yang memang daging segar. Yang kita olah itu warnanya kan lebih putih. Kalau ini warnanya juga lebih pucat, lebih merah, itu dengan ditambah tadi aroma yang rasanya juga bukan tidak enak ya, karena berbeda lah seperti itu sudah bisa sih dipastikan kalau itu memang bukan berasal dari daging yang baik. Dan memang ya ada satu kesulitannya, memang kita harus mencicipi dulu ya. Jadi betul. jangan langsung beli banyak misalnya itu ya. Tapi kalau lagi puasa bagaimana mencicipi? Memang Agak susah. susah ya. Tapi itu tadi sih, kalau misalnya pas di sana kita beli pun juga kan bisa untuk kita bisa lihat dari situ. Pada saat dia ini agak deket gini kan baunya dibau sedikit. dibau sedikit juga tidak masalah, karena memang kan kita konsumen ya, bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik kan. Misalnya pun pedagangnya atau penjualnya agak tidak berkenan, ya harap dimaklumi seperti itu, karena memang kita dimasukin hati ya. Gitu. Ya memang saya juga pernah ngalami gitu ya. Misalnya beli yang sudah jadi, terus pada saat mau kita makan, kita kunyah, nah baru kita sudah tahu bahwa ini kayak bukan kayak udah dagingnya, aromanya, rasanya sudah berbeda. Termasuk itu tidak hanya daging ya, misalnya termasuk misalnya kayak ikan atau itu juga begitu kan, sudah dimasak tumis misalnya, kita makan itu rasanya berbeda, mungkin udah di kulkas lama atau bagaimana begitu. Jadi artinya tidak daging segar begitu ya. Gitu. Iya. Ya ada baiknya kalau misalnya mau membeli yang cukup banyak, beli sedikit dulu dicicipi. Aman enggak ya kalau misalnya waduh ini kayaknya ini jangan nget-ngetan gitu ya. Ya jangan kita beli. Betul. Begitu ya. Iya, memang kesulitan kita sebagai konsumen di situ sih, Mbak, kalau sudah terolah itu. Iya, terolah jadi agak susah. Apalagi sudah dicampur dengan Bumbu-bumbu gula, tadi, kan coklat, jadi susah ya. Lihat yang putih tadi kalau sudah di kayak bacem gitu kan, jadi merah gitu ya, coklatnya susah. Gitu Pak Ari, ya mungkin perlu diicipin dulu ya, jangan banyak-banyak kalau mau beli ya. Oke, dan ini kalau kita berbicara tentang penyimpangan daging yang sangat merugikan masyarakat, apa saja sih kerugiannya yang ditimbulkan dari penyimpangan tadi, Dok? Iya. Kalau kita bicara dengan tentang kerugian, yang pasti secara ekonomi ya, karena kita mendapatkan daging dengan harga yang sama, atau mungkin KCS 1000 lah, tapi dengan sebenarnya jumlahnya yang agak lebih sedikit ya. Kemudian atau rasanya jadi nggak dagingnya enak. juga tidak berkualitas lagi begitu. Kemudian tadi itu karena memang misalnya daging gelonggongan, kita akan mendapatkan daging yang lebih sedikit ya, karena memang
air yang dikeluarkan lebih banyak. Selain itu juga kandungan gizi, Mbak, pastinya akan berpengaruh pada kesehatan kita, karena kandungan gizi yang ada di daging-daging yang mengalami penyimpangan itu tentu saja dari kandungan gizinya sudah rusak. Ya tadi protein hewaninya, vitamin D-nya, vitamin yang lainnya itu tidak akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh pada saat kita mengkonsumsi, berbeda dengan daging yang segar yang memang dia mempunyai gizi yang jauh lebih baik lah, pasti jauh lebih baik gitu. Dan itu pasti jadinya tidak termasuk di daging asuh kan? Di sehatnya lah ya, di S-nya. Baik, nah ini kalau tadi dikatakan bahwa daging yang penyimpangan tadi pastinya akan menimbulkan penyakit ya buat kita kalau kita konsumsi. Nah, penyakit apa saja mungkin yang mungkin akan timbul jika kita mengkonsumsi daging yang tidak asuh tadi atau yang tidak sehat tadi? Yang biasanya yang langsung bisa kita rasakan adalah kita merasa mual atau kita diare malah mungkin. Kalau untuk beberapa orang yang sensitif itu biasanya akan menyebabkan diare, kemudian muntah. Ada juga yang sangat-sangat sensitif itu jadi kayak kasus keracunan seperti itu. Kemudian pada jangka panjang, kalau tadi kita mengkonsumsi daging yang ada formalinnya misalnya, itu juga bisa menimbulkan kanker. Atau mungkin ada daging-daging dengan pengawetan atau bahan pengawet yang sintetis itu juga memang dalam jangka pendek mungkin nggak apa-apa, tapi jangka panjang itu akan menimbulkan satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya, karena kanker kan tidak bisa kita ujuk-ujuk makan sekarang besok langsung betul. Kalau makan sekarang langsung itu ya tadi itu ada diare, ada muntah, ada keracunan seperti itu. Kemudian ada juga sih kalau yang di susu itu kalau di susu kita membeli susu yang tidak baik atau tidak sehat, ternyata di situ ada yang namanya penyakit-penyakit yang ada bisa ditularkan melalui susu. Itu ada brucellosis, ada juga toxoplasma, ada salmonellosis, ada juga leptospirosis. Nah ini banyak ya. Nah ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita, karena brucellosis itu bisa menimbulkan keguguran kalau untuk ibu yang hamil. Salmonella itu diare, kemudian leptospirosis itu kalau kita yang dari tikus itu loh, kayak pes kalau dulu. Gitu. Itu juga bisa menimbulkan keracunan dan yang lainnya gitu. Baik, nah ini ada tambahan nih dari Pak Ari tadi. Ya. Sebetulnya waktu yang bisa ditoleransi ayam yang sudah mati berapa jam sih Bu sebelum dibersihkan dan dimasak? Mati itu maksudnya mati sebelum disembelih atau setelah disembelih ya Dok ya, ini ya Dok ya. Yang ditanyakan itu mati yang bagaimana ya? Misalnya habis disembelih, delala ada tamu, jadi kita tinggalkan urusan ayam itu. Oh, artinya disembelih tapi dalam keadaan hidup ya, berarti kan aman. Tapi setelah itu tidak langsung dimasak, tapi kalau sudah dibersihkan, ya enggak apa-apa, udah dibersihkan. Mau ditinggalkan masukin di kulkas ya, mau dimasak nanti juga nggak apa-apa. Maksudnya yang seperti apa? Tapi kalau tadi kita bicara tentang ayam yang sudah mati, baru nanti kita sembelih ya jangan. Itu tetap mau berapa waktunya pun tidak bisa. Bagus, karena dia sudah mati dulu. Kita tidak tahu apa sebab dari kematiannya. Gitu. Tapi kalau misalnya habis disembelih, tapi sebelum disembelihnya hidup dulu, itu aman ya. Tapi dibersihkan terus disimpan di kulkas. Kalau tidak disimpan di kulkas, mau dimasak pada saat nanti itu paling tidak 1-2 jam. Gitu ya. Itu yang paling bagus. Kalau tidak lupa ya, tadi ada urusan ya. Aduh, Pak Ari urusannya berapa jam? Kalau urusannya lama, ternyata saya punya daging yang belum dimasak, itu ya lebih baik amannya masukkan di kulkas dulu ya. Dibersihkan dulu paling tidak. Karena kan ada jeroan yang di situ juga mengandung beberapa kotoran kan. Kalau yang namanya jeroan itu harus dibersihkan biar tidak membuat atau mencemari daging-daging yang ada di situ. Oke gitu ya Pak Ari ya. Semoga aman ya. Artinya kalau habis disembelih itu boleh ya paling tidak 2 jam. Tapi jangan lupa ya.
Tapi lebih aman kalau disimpan di udah dibersihkan disimpan di kulkas kulkas dulu. dulu, Kalaupun iya. lupa besok pagi masih aman Iya, gitu ya. betul, Tapi di betul. freezernya ya. Kalau tidak di freezer pun tidak apa-apa kalau besok paginya masih di besok pagi dimasak enggak apa-apa karena masih ada waktunya. Kalau di kulkas kan paling enggak 1 sampai 2 hari tidak apa-apa. Masih aman ya. Heeh. Oke. Tapi dengan catatan ya itu tadi sudah dibersihkan, ditempatkan di wadah yang memang sudah tertutup juga. betul. Nanti kan mengkontaminasi dengan Yang makanan lain lain, yang kita ya, simpan di kulkas betul. begitu ya. Baik, terakhir nih Dok, mungkin ada pesan sponsor atau pesan-pesan buat warga Kota Salatiga terkait dengan tema diskusi kita hari ini tentang pemilihan dari bahan pangan hewan yang bagus, yang sehat itu. Monggo silakan. Ya. Jadi untuk semuanya bahwa yang paling penting adalah konsumsi pangan asal hewan yang baik agar mendapatkan manfaat yang memang diharapkan untuk kesehatan kita karena berbicara kesehatan adalah nomor 1 sekarang ya. Jadi yang paling penting adalah kesehatan. Pilihlah daging yang sesuai dengan ciri-ciri yang baik tadi, yang asuh kalau untuk daging, untuk susu juga tadi, telur juga sudah saya sebutkan di depan bagaimana ciri-cirinya. Kemudian pilihlah daging kalau di pasar itu daging yang memang disembelih di rumah potong hewan, jangan disembelih di tempat yang lain. Jadi karena di situ tuh sudah ada pemeriksaan tadi, pemeriksaan awal antemortem dan juga pemeriksaan postmortem yang itu tuh sudah menjadi penjaminan untuk kita sebagai konsumen bahwa apa yang kita beli atau apa yang akan kita konsumsi itu sudah baik atau sudah tidak akan membahayakan kesehatan lagi seperti itu. Nah, mungkin nanti karena memang waktu kita tadi agak agak buru-buru, jadi kalau misalnya ada yang belum jelas tentang apa yang sudah saya aturkan tadi, itu bisa menghubungi kami di Dinas Pangan dan Pertanian di Jalan Menur 27. Itu ada nomor teleponnya 0298 325572. Nah, nanti bisa ke bidang kami di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Nanti bisa ketemu saya atau ketemu dengan teman-teman dokter yang lain juga ada di sana. Baik. Gitu. Iya. Baik Bu Christine, Bu Christina, ya Christina, Christine gitu ya, Christine Panjaitan. Penyanyi itu. Terima kasih sekali Sama-sama kehadirannya di juga. studio. Terima kasih oleh-olehnya. Jadi pencerahan buat kita semuanya yang akan ini ya menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan membeli bahan pangan dari hewan ini ya. Semoga kita semuanya juga mendapatkan daging yang bagus, susu yang bagus, ataupun telur-telur yang bagus begitu ya. Satu lagi lupa tadi. Apa? Jangan tergiur dengan harga yang murah. Nah, itu. Gitu ya. Ya, gitu. Murah, tapi nanti malah kita kerugian lebih banyak daripada harga yang terpautnya tadi. Seperti itu ya. Baik, kami nantikan untuk informasi yang lain dari Dispangtan Kota Salatiga. Baik, teman setia, keamanan pangan itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya, seperti dari pemerintah, para penjual, juga konsumen gitu ya. Jadi semua orang memiliki peranan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi itu aman dan tidak akan berdampak merugikan kesehatan. Saya Gita Nugraha pamit. Ramadan tiba, pintu surga terbuka. Ayo semangat menjaga hati di bulan penuh rahmat, menggapai ridho ilahi.